4 pemain baru dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Nomor 3 berstatus top skor. My job to try to bring the team on the best position what we can. And I say openly, I'm the winner coach. If you're watching all my past coaching career, I'm the winner coach. I have this kind of winning mentality. Pelatih Bahrain remehkan timnas Indonesia, Erick Thohir janji akan balas Bahrain. Jangan baik-baik amat. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, resmi melesat drastis, jauh di atas Malaysia. Empat pemain baru dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Nomor 3 berstatus top skor. Kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 mendatang. Shin Tae-yong diprediksi akan memanggil beberapa pemain baru untuk menambah amunisi skuad Garuda agar lebih garang. Lantas, siapa saja pemain baru yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut? Berikut daftarnya. Sata Mes Hilgers. Mes Hilgers hampir pasti akan mendapat panggilan timnas Indonesia pertamanya saat menghadapi Bahrain dan Cina. Proses naturalisasi pemain FC20 ini tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia (WNI). Jika semua proses berjalan lancar, Mes Hilgers akan menambah kekuatan Indonesia khususnya di lini pertahanan. 2. Eliano Rejders. Sama seperti Mes Hilgers, Eliano Rejders hampir dipastikan bakal gabung skuad Garuda jika proses naturalisasinya tuntas. Dia saat ini tinggal melaksanakan pengambilan sumpah WNI sebelum berseragam timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Rejders akan menambah daya dobrak lini serangan, karena pemain PEC Zwolle ini bisa bermain di banyak posisi. 3. Jens Ravens. Nama berikutnya yang mungkin akan dipanggil STY ke skuad Garuda adalah penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Kemampuan Jens Raven sebagai bomber haus gol sudah terbukti kala membela timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Pada turnamen tersebut, pemain FC Dordrecht U21 ini mampu mencetak 4 gol dan menjadi top skor tim Garuda Muda. 4. Moro Zijlstra. Penyerang NEC Nijmegen U21 ini memang belum resmi menjadi WNI dan tidak bisa membela timnas Indonesia. Namun, kemungkinan itu cukup terbuka mengingat pernyataan Mauro Zijlstra yang mengaku sedang mengurus naturalisasi. Andai belum bisa bermain melawan Bahrain, penyerang berusia 19 tahun ini bisa disiapkan untuk menghadapi laga berikutnya kontra Cina. Pelatih Bahrain remehkan timnas Indonesia, Erick Thohir janji akan balas Bahrain. Jangan baik-baik amat. Usai laga melawan Jepang, dengan hasil yang memalukan di kandang sendiri, yakni 0-5. Pelatih Bahrain yakni Dragan Talagik, malah meledeki timnas Indonesia yang telah mendapatkan skor imbang yakni 0-0 melawan Australia di awal September kemarin. Mendengar hal ini, tentu Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan bahwa ia tidak akan segan untuk membalas perlakuan yang tidak mengenakan dari negara lain. Terutama, Bahrain sendiri memang dikenal sangat licik ketika mereka bermain di kandang sendiri, yang terbukti ketika melawan Jepang kemarin. Dalam laga melawan Jepang kemarin, tepatnya di 10 September 2024, Bahrain dikalahkan dengan skor telah 0-5 dari Jepang. Salah satu yang paling parah dan membuat pelatih sangat kesal, adalah ketika pendukung Bahrain yang mengolok lagu kebangsaan Jepang saat sedang berkumandang. Di mana setelah laga berlangsung, sang pelatih yakni Hajime Moriyasu secara terang-terangan mengatakan bahwa supporter Bahrain tidak mencerminkan sebuah bangsa yang memiliki budaya.
Setiap negara punya budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun, saya tidak mau lagi ada ejekan saat lagu kebangsaan dinyanyikan, ungkap Hajime. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap supporternya melakukan hal yang sama, lanjutnya. Tidak hanya itu, ketika penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang yakni Ayase Ueda, para supporter Bahrain lagi-lagi melakukan hal licik yang berpotensi mencelakai pemain Jepang. Di mana pada saat penalti tersebut, supporter Bahrain menyoroti sang striker dengan sebuah lampu laser yang sangat menyilaukan, tepat kepada pemain. Ini tentunya sangat berpotensi untuk menyebabkan masalah mata kepada pemain jika benar-benar tersorot. Untungnya, Jepang pada saat itu berhasil menunjukkan level mereka dengan mengeksekusi semua serangan mereka secara sempurna hingga mendapatkan skor yang sangat memuaskan bagi Jepang. Nah, setelah laga tersebut berakhir, sang pelatih yakni Dragan Talagik malah menyenggol timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan hasil imbang melawan Australia. Di mana pelatih berumur 59 tahun tersebut dengan gamblang mengatakan bahwa Indonesia berada di level yang jauh di bawah Bahrain. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka cuma bisa mendapatkan hasil 0-0. Sedangkan kami mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang, ujar sang pelatih yang dilansir dari kanal YouTube Gals. Mendengar hal ini, kita bisa mengingat pernyataan Erick Thohir beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa ia tidak akan segan untuk memberikan pembalasan kepada negara yang bermain kotor kepada Indonesia. Karena meski setiap tuan rumah memiliki strategi dan cara masing-masing, namun jika dinilai keterlaluan, tentu Erick Thohir berjanji bahwa ia tidak akan diam begitu saja. Semua negara ingin mempersulit tim tamunya, jadi kita sebagai tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik amat, kalau kita dikerjain, kita kerjain balik di sini, tegas Pak Erick sesi interview. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, resmi melesat drastis, jauh di atas Malaysia, P. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru, September 2024, pada hari ini sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. FIFA mengeluarkan ranking terbaru berdasarkan hasil yang didapat para negara anggota mereka di FIFA Matchday September 2024. Ambil contoh Timnas Indonesia. Di FIFA Matchday September 2024, Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di 2 matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua hasil imbang itu menghasilkan 15,45 poin tambahan bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real-time dari laman football-ranking.com, tambahan 15,45 poin membuat Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Timnas Indonesia pun kini unggul 3 anak tangga dari Malaysia yang menempati peringkat 132 dunia. Sebelum FIFA Matchday September 2024 dimulai, Timnas Indonesia dan Malaysia hanya berbanding 1 peringkat, yakni 133 dan 134 dunia. Sekarang, Timnas Indonesia unggul 3 posisi dan bulan depan skuad Garuda berpeluang melebarkan jarak dari Malaysia. Jika Timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina pada matchday ketiga dan keempat grup C yang berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia mendapatkan 32,43 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat Timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Di sisi lain, Timnas Malaysia hanya menggelar laga uji coba, yang mana bobot poinnya jauh di bawah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia direncanakan melakoni 2 pertandingan bulan depan, dan salah satu lawan yang dihadapi adalah Selandia Baru.